Baik Bapak Ibu sekalian, yang menjadi dasar daripada penyampaian materi ini, saya sudah menggariskan ketika dalam pelaksanaan ibadah dalam kondisi dan situasi tertentu, maka sekali lagi tadi ada keringanan. Ya, dasarnya ada jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Gitu. Ini rangkaian saum ya. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang namanya kemudahan, bukan kesulitan. Artinya ketika syariat diturunkan ini pun ya tidak untuk mempersulit kita, gitu kan ya. Ibadah haji, aduh guning sigan repot, bukan berarti mempersulit kita, gitu kan ya. Intinya kan manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja, bagi yang tidak mampu bagaimana? Tidak jadi kewajiban, gitu kan ya. Dalam sebuah hadis ada yang disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang diberikan kecukupan oleh Allah dalam tanda petik kecukupan rezeki, kesehatan memenuhi dan lain sebagainya, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya, maka kata Rasul dalam hadis itu, maka jangan harap rahmat Allah, ya. Jadi orang tersebut jangan mengharapkan rahmat Allah. Catatannya tadi diberikan keluasan rezeki, keluasan kesehatan, ya, kesempatan dan lain sebagainya, tapi tidak ada keinginan, ya, jangan pergi keinginannya tidak ada, maka jangan mengharap orang itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, maka kita berbahagialah kita, beruntunglah kita, bersyukur kita yang pada tahun ini sudah memenuhi itu, begitu kan ya, artinya bisa berangkat ke sana. Insyaallah rahmat Allah akan terbuka bagi kita, ya, amin. Kemudian ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, ya, tetapi dia hendak membersihkan kamu. Terkait dalam ini kaitannya dengan taharah, ya. Bapak Ibu, intinya sudah disampaikan oleh Ustaz Dendi kemarin, ya. Bersuci itu yang pokok itu apa? Bersuci, kita bersuci dari hadas dengan apa? Air, dengan berwudu, ya, atau mandi, itu kan yang wajibnya itu intinya begitu. Tapi dalam situasi tertentu boleh diganti dengan tayamum, kan begitu ya. Itulah syariat. Makanya tadi Allah itu tidak menghendaki yang namanya kesulitan, ya, justru Allah itu menghendaki kemudahan bagi situasi tertentu. Kita sakit, kita dalam perjalanan, ya, yang tidak cukup waktu, tidak bisa memungkinkan untuk berwudu, tidak memungkinkan untuk mandi, tayamum saja, gitu kan ya. Nah, paham ya? Nah, maka dalam hal ini pun termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji umroh ini. Bagaimana ketika kita dalam keadaan tertentu, begitu kan ya. Ini hanya sekedar tahu saja, ya, mudah-mudahan tidak teralami oleh kita, gitu ya, hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, maka dengan adanya masyakoh atau kesulitan atau haraj, ya, manusia diberikan kelonggaran dalam menjalankan praktik ibadahnya dengan tetap mendapat pahala secara utuh dan sempurna, ya. Contoh, ketika Bapak Ibu tidak bisa jumroh, ya, karena usia, karena fisiknya tidak kuat, kan bisa dibadalkan, ya, badalkan, bisa dibadalkan. Bapak Ibu, gimana atuh misalkan asa tidak sempurna, sok atuh keluarkan dam sodakohnya, ya, nah, memberikan sodakoh, maka insya Allah pahalanya akan secara utuh dan sempurna seperti yang melaksanakan, ya, begitu. Jadi jangan jadi pikiran, jangan yang ragu, gitu kan ya. Apalagi yang tidak ada kaitannya dengan pokok ibadah haji. Contoh, ketika di mana, di Madinah, ya, ini bahasa ulama kita saja ada istilah arba'in, ya, 40 waktu sholat di mana, di Masjid Nabawi, tidak ketinggalan dengan imam. Ngejar itu ketika itu misalkan ada halangan, bisa sakit atau apa, bisa ada keperluan atau apa, sehingga tidak kepikiran, stres, padahal hajinya belum, nanti bisa malah jadi sakit, padahal itu tidak ada kaitan dengan ibadah haji.
Ya. Nah, jadi jangan jadi pikiran. Kadang kita punten lebih mementingkan hal-hal yang abdoliyah begitu, pokoknya belum gitu kan ya. Nah, itu harus dipikirkan juga. Ini dasar. Nah, kemudian dalam ilmu fikih atau hukum fikih ya, ada yang dinamakan azimah. Azimah ini hukum asal. Bapak Ibu tahu kan hukum asal mah dalam ilmu fikih apa? Ada wajib ya, kemudian sunat, kemudian makruh, kemudian haram, kemudian mubah. Ya, 5 kan? Itu azimah, hukum asalnya yaitu 5 ya. Tapi bisa bergeser ya. Nah, bisa bergeser. Wajib itu kita pahami segala sesuatu ibadah yang dilakukan akan mendapatkan pahala. Bila ditinggalkan dosa. Ya. Kalau sunat dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa tapi rugi. Nah, maka kita mah sekarang kalau tidak dilakukan rugi ya. Kita terkadang menyepelekan yang sunat itu karena termakan oleh definisi tadi. Memang benar kalau tidak dilakukan dia tidak berdosa ya, tidak akan berdosa, cuman kita rugi kalau tidak dilakukan gitu kan ya. Yang sunat juga harus dilakukan, rawatib ya, lakukan, karena kalau tidak dilakukan rugi kita ya. Kalau kata Rasul, kalau kita cukup hanya dengan wajib saja, berarti orang itu sudah sombong ya. Kita cukup sholat itu dengan yang wajib saja, sombong kita ya. Kenapa? Berarti kita sudah yakin, sudah pede sholat yang wajib itu sudah benar diterima oleh Allah. Kan belum tentu. Makanya ditambah dengan yang sunatnya gitu kan ya. Seperti halnya yang haram, ketika dilakukan dosa, ketika ditinggalkan pahala. Makruh dilakukan tidak apa-apa, ketika dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Nah, sekali lagi yang makruh pun demikian, ketika dilakukan rugi ya, kebalikan dari sunnah. Ketika dilakukan rugi, punten ya, meskipun ini debatable. Contoh misalkan merokok, ada yang mengatakan makruh, ada makruh iya. Nah, kan kita kadang bapak-bapak begitu, ada makruh iya teu naon, teu matak dosa, tapi rugi ya, minimal rugi kantong ya. Sok yang merokok punten sehari berapa puluh ribu, mungkin ratus ribu dikeluarkan. Coba kalau dipakai yang lebih bermanfaat ya. Nah, contoh itu punten ya, ini contoh saja. Atau bahkan tadi merugikan kesehatan, atau bahkan merugikan orang lain. Maka yang makruh itu kalau dilakukan rugi dan merugikan sebetulnya, jadi kan ya, bisa merugikan. Nah itu ya. Kalau yang mubah itu mangga, dilakukan mangga, tidak juga mangga gitu kan ya. Nah, dalam hal ini maka ini yang pokok, maka keluar ketika kita tidak bisa melaksanakan yang azimah yang pokok ini, maka muncul yang namanya rukhsah, keringanan dalam agama itu, hukum yang disyariatkan karena adanya uzur. Sekali lagi syaratnya ada uzur. Kalau tidak ada uzur tetap azimah berlaku ya. Kalau tidak ada uzur, lempar jumroh bapak teh ari kuat-kuat, sehat-sehat, tapi malas dibadalkeun we, tidak terkena rukhsah di sana ya. Tetap azimah yang harus dipakai ya, karena itu wajib haji masuk kategorinya. Nah, rukhsah ini karena tadi masyakoh, kesulitan yang luar biasa, hajat karena kebutuhan yang mendesak gitu kan ya. Maka dalam rukhsah ini keluar diantaranya penyebabnya adalah safar, perjalanan yang jauh ya, sakit gitu kan ya, dipaksa ya, lupa, tidak tahu ya, bapak ibu lagi saum kayak penjahat apaleun, lamun urang batal teh dosa, dipaksa ditodong batal siap puasa ya, ayo batalkan puasa. Daripada nyawa kita terancam, minum saja, makan saja, tapi jangan niatkan kita membatalkan puasa.
Seri tak mana batal saumnya, batal saumnya. Biarin. Dah kita punya ini ya, agama itu ada rusak ya. Dia pergi ya kita melanjutkan puasa, jangan sampai aduh tadi udah batal dibatalkan, jangan. Kita jangan meniatkan membatalkan tadi karena terpaksa saja ya, tidak tahu ya, lupa, tidak tahu ya, karena tidak tahu tidak jadi masalah ya. Kemudian kesulitan yang tidak terhindarkan, masyakoh tadi ya, kesulitan yang tidak terhindarkan, dan lemah gitu kan ya, lemah, kondisinya tidak memungkinkan, itu tidak menjadi masalah, tidak terkena azimah, tidak terkena hukum asal. Paham ya? Nah, bentuk-bentuk kemudahan, pengguguran kewajiban ya, pengguguran kewajiban haji bagi yang tidak mampu ya. Tadi bagi yang tidak mampu berarti tidak ada kewajiban haji, diwajibkan itu bagi yang mampu. Bapak ibu sudah daftar, bahkan sudah siap uangnya untuk melunasi, tapi ternyata istiqomah kesehatan tidak keluar, tidak menjadi kewajiban, gugur kewajibannya ya, untuk tahun ini berangkat misalkan, diusahakan ketika muncul istiqomah kesehatan sudah siap ya, itu mah wajib terkena ya, begitu ya. Kemudian pengurangan sholat jadi dikosor misalkan ya. Tadi misalkan dalam situasi tertentu dalam perjalanan, aduh yang sulit ini bisa dikosor gitu kan ya, bisa dikurangi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau maghrib bisa dikosor? Tidak, makanya jadi setengah ya rakaatnya. Jadi yang 4 rakaat saja, duhur, asar, isya yang bisa dikosor, atau dijamak, mendahulukan jamak takdim namanya, mengakhirkan jamak takhir gitu kan ya. Kemudian dispensasi, contoh makan daging bangkai untuk menyambung nyawa ya, nggak apa-apa kalau misalkan itu untuk menyambung nyawa gitu kan, karena dalam syariat itu ada istilah hibdun nafs ya, kewajiban kita untuk menjaga jiwa kita, nyawa kita, diri kita ya. Kalau suatu saat kita misalkan terblokir di suatu daerah, di hutan misalkan ya, gak ada makanan, gak apa, terisolir, aduh yang ada misalkan ular atau apa ketemu dimakan ya, gak jadi masalah, nggak dosa ya, nggak dosa. Tapi jangan kita niatkan itu halal ya. Nah, jangan niatkan itu halal karena terpaksa saja gitu kan, dispensasi. Nah ini contoh, kemarin Pak Ustadz Dendi sudah membahas ya bagaimana ini ketika sholat di pesawat gitu kan, bisa sambil duduk kalau tidak mungkin. Ada memang Bapak Ibu ya di pantry ya buat sholat para kru pesawat ada, cuman kan segini musolanya. Bayangkan kalau semua jamaah mau sholat di sini, ya antrinya minta ampun, satu pesawat kurang lebih 400 jamaah keburu habis waktunya juga ya. Nah makanya boleh sholat sambil duduk di pesawat, nah gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu ketika menuju Arafah ya, tadi sudah disampaikan maka kumpul di lobi, berangkat menuju Arafah, mikot haji di hotel masing-masing. Ini urutannya sudah demikian. Nah niat kita bagi yang sempurna mah kita kan tadi niatnya labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan ya. Ini hanya pengetahuan saja. Bagi yang sakit, yang lemah, tidak bisa memungkinkan untuk berjalan di rumah sakit niatnya, maka niatnya seperti ini ya. Niatnya seperti apa niatnya? Nah Bapak Ibu, kalau ini yang sempurna gitu ya, yang kita niat labbaik Allahumma hajjan kalau niat haji, labbaik Allahumma umratan kalau niat umroh, atau bisa nawaitu hajjan wa ahramtu bihi, bisa lapal ini niatnya, atau yang atas. Nah bagi yang lansia, yang lemah, yang sakit, yang tidak memungkinkan, maka ihram istiadnya begini, labbaik Allahumma umrotan fa in habasani habisun, labbaik Allahumma pamahili haitsu habasani, gitu kan ya. Jadi bagi yang
situasi tertentu, contoh yang sakit di rumah sakit itu niatnya begini, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Apabila ya ada suatu penghalang yang menghalangiku, habasani labbaik Allahumma, ya Allah aku penuhi panggilanmu, pamahili haitsu habat, maka aku akan bertahalul di tempat mana penghalang itu terjadi. Ya, dan ini terjadi kepada Rasul. Nah ini An Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah uridul hajja wa ana syakiyah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haji wastaroti an mahalli haitsu habastani. Ini kata Rasul, ada orang ya Rasul, aku mau berhaji sedangkan aku ini sakit, lemah. Maka kata Nabi, berhajilah dan syaratkanlah dalam niatmu akan tahallul atau berhenti jika tak sanggup meneruskan karena sakit. Ya, orang yang sakit ketika kemarin sudah disinggung oleh Pak Agus ya. Nah, ketika wukuf saja bisa parewukufkan yang sakit mah, yang sakitnya parah gitu ya, bisa parewukufkan. Sudah saja hajinya sampai sana saja. Sudah di rumah sakit udah tahallul. Enggak usah topi padoh lagi. Enggak usah, udah beres. Segitu. Ya. Itu yang sakitnya parah. Seperti itu, ya. Itulah syariat begitu kan ya. Nah, begitupun dalam haji niatnya labbaik Allahumma hajjan fa in habasani habisun labbaik Allahumma pamahili haitsu habasani. Niat berhaji ya, apabila terjadi penghalang padaku yang aku tidak sanggup untuk melaksanakan haji secara sempurna, maka aku akan bertahalul ya ketika saat itu. Nah, niatnya sudah begini ya. Nah, wukuf tidak disyaratkan untuk suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Namun demikian alangkah lebih baik ketika dalam keadaan suci. Jamaah sakit atau lemah bisa disafari wukufkan. Ini karena kata Rasul al-haju arafah. Ya, man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Ya. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah dengan sengaja tanpa uzur, maka hajinya tidak sah, batal hajinya. Ya, harus ngulang lagi. Ya. Oh, kalau sekarang repotnya ngulangnya. Syaratnya sekarang itu bagaimana? Nunggu 18 tahun ya, bisa daftar lagi. Nah, kalau kita berangkat tahun 2027 ya, ternyata tidak wukuf, tanpa udzur, tanpa sebab, maka batal hajinya, harus ngulang. Kapan? 18 tahunnya akan datang, bisa daftar, baru daftar itu teh. Nunggu lagi 26 tahun. Nah, manggawe 18 tambah 26. Ya, berapa tahun berarti? 40 tahun ya? Jadi 94 tahun bisa berangkat ya, bisa haji lagi. Maka awas Arafah ini ya. Nah, tapi bagi yang sakit atau lemah bisa disafari wukufkan. Nah, Bapak Ibu contohnya begini, gambar orangnya disafari wukufkan. Nanti ada bis khusus di dalamnya begini ya, yang disafari wukufkan. Nah, bis khusus begini ya, yang disafari wukuf, atau dengan ambulan dibawa. Hanya sebentar saja, barangkali mungkin hanya 5 menit ya, dibimbing oleh petugas kesehatan ya. Wukuf salah satu rukun haji jamaah yang tidak wukuf tidak sah hajinya dan harus mengulang wukuf bagi jamaah haji yang sakit dengan cara disafari wukufkan. Nah, seperti itu. Hanya sebentar langsung dibawa lagi ke rumah sakit. Sudah hajinya ini saja gitu kan. Tidak usah melaksanakan lagi apa? Jumroh, tidak melaksanakan tawaf, tidak melaksanakan tahallul. Oh ya, saya tahallulnya cukup nanti di rumah sakit tahallulan, udah sama petugas kesehatan. Beres. Mabit di Muzdalifah. Nah, ini saja. Bagi jamaah haji lansia atau uzur atau sakit murur menjadi suatu solusi yang pas, karena bagi mereka tidak menjadi keharusan dan tidak dikenakan dam. Ya, dari Arafah langsung menuju Mina, gitu ya. Ini kita pun mengalami 2024 seperti itu, ya. Jadi pemberangkatan dari hotel ke Arafah pun didahulukan yang sepuh-sepuh mah, yang lansia.
yang bermasalah dengan kesehatan didahulukan berangkat, disertai dengan petugas kloter, didahulukan. Ketika beres wukuf lewat Mina, kita mah yang sehat turun mabit di Mina. Kalau yang sepuh, yang lemah, yang sakit tuh langsung ditarik ke Mina, hanya sebentar saja di Muzdalifahnya, mungkin hanya 5 menit, setelah itu langsung dibawa ke Mina, disertai dengan petugas kloter, ada yang menemani gitu kan ya. Nah ini bolehnya tidak mabit di Muzdalifah dan Mina ini dibuktikan dengan argumen Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab. Orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah dan Mina ya karena uzur maka tidak membayar dam. Nah, mereka yang termasuk uzur adalah yang meninggalkan harta dan takut hartanya hilang jika mabit ya. Orang yang takut dirinya sakit jika mabit, orang yang sakit dan merasa sulit jika mabit ya. Orang yang menjaga orang sakit, petugas kesehatan kan menjaga orang sakit ya, atau petugas kloter itu menjaga kesehatan tadi, makanya menyertai orang-orang yang murur ya, itu nggak jadi masalah, tidak terkena dam. Orang yang menjaga budak lari dan orang yang sibuk dengan urusan atau pekerjaan yang jika ditinggalkan menjadi terbengkalai, gitu kan ya. Nah itu berarti orang-orang yang di sana gitu. Ada kita mana pekerjaan sudah ditinggalkan di sini ya. Nah, tidak ada urusan kita dengan pekerjaan. Nah ini yang uzur-uzurnya, artinya tidak menjadi masalah ya. Jadi jangan ketika, mohon maaf, nauzubillah, ketika itu terkena pada kita, jangan lalu kita jadi pikiran gitu, asate sampurna ibadah itu gitu ya, jangan. Itu syariat itu sudah mengatur demikian, karena tadi patokannya Allah tidak menghendaki kesulitan, justru memberikan kemudahan, ada jalannya terus gitu kan. Syariat itu demikian. Kalau semua harus begitu, baru itu kesulitannya. Yang sakit, yang lemah harus bagaimana yang sehat, yang kuat. Wah, berat agama itu ya, memberatkan. Padahal Allah tidak mau memberikan kesulitan. Jika jamaah meninggalkan mabit pada malam Muzdalifah sekali saja, maka ia harus menggantinya dengan dam. Tetapi jika ia meninggalkannya berikut mabit beberapa malam di Mina, maka ia wajib membayar 2 dam menurut qaul. Ini bagi yang tidak ada uzur ya, bagi yang sengaja tidak mabit. Sebagian qaul mengatakan cukup 1 dam. Dam ini berlaku bagi jamaah tanpa uzur. Nah ini ya, tanpa uzur ya. Adapun mereka yang tidak bermabit di Muzdalifah atau Mina karena uzur, maka tidak terkena sesuatu, artinya tidak terkena dam ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi bagi yang mengalami hal itu jangan menjadi pikiran, menjadi stres, jangan. Justru akan makin nambah sakitnya itu kalau kita stres ya. Nah, melempar jumroh bagi jamaah yang lansia, lemah, sakit tadi bisa mewakilkan kepada jamaah lain ya. Awas jangan semuanya ingin oleh pembimbing, karunya ke pembimbing, ini nitip ke pembimbing, ini nitip ke pembimbing. Seorang ibu itu padahal sama suaminya, kenapa juga ke suaminya? Ingin abdol, ingin sempurna oleh pembimbing. Pembimbing teh hayo ngelempar. Jamaah udah kemana, dia masih kan melempar. Jangan, jadi ditebar ya. Nah, bagi yang suami istri, istrinya gak mampu, so ke suaminya, suaminya tidak bisa, so sama istrinya, begitu ya. Nah, jadi sama. Nah, caranya bagaimana? Nah, begini cara melontarnya. Orang yang mewakili melempar jumroh untuk dirinya terlebih dahulu secara sempurna, ula, wusta, dan akobah. Kemudian mengulangi lagi untuk orang yang diwakili. Kemarin sudah sampaikannya, ketika bapak, ibu ternyata misalkan mewakili yang lain, ya, apakah suami atau istri bapak atau suami ibu, gitu kan ya. Ternyata tidak pas mau jumroh, kita jumroh yang kita dulu, yang bapak ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Setelah itu baru yang orang yang kita wakili, Bismillahirrahmanirrahim, an siapa ya, istri kita tahu namanya siapa, binti siapa, suami kita ibu itu tahu namanya siapa, namanya bin siapa, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saya. Jadi begitu. Ada 2 cara. Atau cara yang kedua, orang yang mewakili melempar ula untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian untuk orang yang diwakilinya. Begitu setelah. Nah, kalau yang satu mah ula wusta akobah untuk dirinya sendiri, terus itu balik lagi ula wusta akobah untuk orang lain.
Tapi yang kedua mah diula untuk dirinya, kemudian untuk yang kita wakili di wusto begitu untuk dirinya sendiri, untuk orang yang kita wakili di akobah pun demikian. Nah, kalau saya cenderung yang kedua. Kebayangkan kalau yang pertama mah kita sudah beres di akobah, balik lagi ke ula, wah repot lagi gitu kan ya. Mending sekaligus di satu tempat ya. Jadi saya kira yang lebih cocok itu yang kedua ini ya. Jadi tamatkan masing-masing. Paham ya Bapak Ibu? Mangga silakan. Jadi 2 kali kita melempar. Tergantung kita dititipin. Kenapa? Jadi ibu nih ula nih ya, ula nih. Ibu melempar, ibu dulu 7 kali. Setelah itu ibu mewakili siapa yang keduanya masih diula. Nah, terus kan bergeser ke wusto ya. Di wusto ibu dulu melempar yang untuk ibu, untuk sendiri. Kemudian yang berikutnya untuk yang orang lain yang ibu wakili. Di akobah pun demikian. Jadi yang usah balik lagi ke sana. Kalau yang poin 1 ditamatkan dulu untuk kita, setelah itu dari sana balik lagi ke sini, repot ya. Ada Pak, cukup jauh lah, lumayan sekitar berapa ya, 50 meter ada ya, atau bahkan mungkin 100 ya, lumayan cukup. Ada jarak Pak ya, ada jarak. Jadi tidak terlalu bertumpuk. Bahkan untuk kalau dulu kan kenapa terjadi tragedi Mina di tahun yang dulu itu tahun berapa, 90-an atau 80-an ya, 90 berapa ya, itu karena memang belum dilantai-lantai ya. Sekarang sudah jadi 5 lantai sebetulnya, meskipun lantai 4 itu masih jarang, masih diarahkan ke lantai 3. Nah itu di lantai 3 itu lebih nyaman ya, jadi pulangnya nanti muter lewat terowongan. Kalau yang lantai bawah itu biasanya rame gitu kan, lantai bawah paling dasar. Dulu yang 2015 terjadi tragedi Mina itu di lantai yang dasar di bawah gitu kan. Tapi itulah cerita kita Bapak Ibu yang pusdai ya. Pembimbing itu ketika kan sebelum Ar-Mujna ini, pembimbing itu nanti perwakilan untuk survei dulu ke Eropa, kemudian biasanya tanggal 7 atau tanggal 5 survei supaya nanti tidak salah membawa rombongannya gitu kan. Ketika survei di Mina itu di ke Jamarot, disuruhnya ke lantai dasar gitu tuh sebetulnya mah, kata pembimbing itu. Nah itu saya juga berangkat menyertai jamaah. Tapi izin Allah Pak, kita tuh justru disuruh belok kanan. Kalau kalau ke lantai bawah itu dari kita maktab tenda ke sebelah kiri, kita mah disuruh ke kanan, belok. Ke pembimbing teh, Ustaz, kenapa kadi udah cina dulu Mas, kemarin waktu survei saya harus ke sana ke kiri. Udah saya ikuti saja, ini yang terbaik dari Allah. Saya yakinkan pembimbing juga. Oh iya kalau gitu, siap. Jadi kita ke lantai 3. Nah pulangnya kan terjadi kejadian masalah itu gitu kan, terjadi yang namanya tragedi Mina itu. Nah itulah skenario Allah ya, bagaimana menyelamatkan kita gitu. Makanya senantiasa berzikir kepada Allah ya. Yang tadinya disuruh ke lantai bawah malah dibelokkan, kita mah ke lantai 3. Alhamdulillah selamat kita gitu, tidak ada apa-apa. Nah itu ya, mangga. Ulah Ustaz Akobah ya. Betul. 21 seharinya ya. Kecuali hari tanggal 10 Akobah saja cukup 7 batu ya. Posisi kita di titik itu ada yang membimbing enggak? Oh, nanti dikasih tahu. Nah, dikasih tahu oleh pembimbing atau yang lain juga kasih tahu. Pokoknya pas datang, pas Bapak Ibu datang itu ulah. Yang keduanya wusto, yang terakhir akobah. Jadi kalau tanggal 10 mah ibu teh langsung ke yang terakhir, ulah wustonya dilewat tanggal 10 mah ya, karena kita hanya lempar akobah saja tanggal 10. Kalau tanggal 11 12 ngurut ulah wusto akobah gitu ya. Nah
tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya, 7 kita sudah tahu. At-tawafu bil baiti salatun. Bagi lansia, nah, memilih waktu yang strategis tentu dan kondusif. Tapi masalahnya kita gak bisa mengira-ngira kan ya, jam berapa yang kosongnya. Ya, ketika datang ke sana tetap aja penuh gitu kan ya. Nah, atau terkadang kosong di tempat tawaf tuh gitu kan, tapi ternyata ditutup mau ke area topnya, anggaran saja tetap saja kita diarahkan ke lantai 2 atau lantai 3 misalkan ya. Nah, atau alternatif kedua bisa menggunakan sarana berupa kursi roda atau skuter metik, arubah kahrubaiyah istilah bahasa Arabnya ya. Bapak Ibu sekarang itu difasilitasi ya. Nah seperti ini nih, ya ini apa namanya, golf car ya, golf car ini bisa muat ada yang 4, ada yang 6 orang, ada yang 8 orang, satu skuter metiknya tuh ya, satu golf carnya itu. Nanti Bapak Ibu terutama biasanya mau tawaf ifadah ya, karena sudah capek kan ya, armuzna, yang sepuh, yang lansia, yang risti biasanya nanti ke pembimbing koordinasi, Ustaz kayaknya saya tawaf ifadah bisa nggak pakai alat bantu. Nah nanti pembimbing yang akan mengurus ini ya. Kalau kursi roda Pak, kalau kursi roda ini gambaran saja, saya 2024 sewa kursi roda Bapak Ibu itu sekali ya, satu kali pelaksanaan itu 500 sampai 700 real harganya, antar sebegitu. Nah, kurang lebih berapa? 2 juta sekian lah ya, 2 juta sampai 3 juta lah gitu ya. Itu sekali kan tawaf ibadah saja gitu kan ya, sama sa'i. Tidak diantarkan ke hotel, hanya di sana saja udah dilepas ya. Karena tidak boleh oleh petugas khusus. Satu, tidak dibimbing ya. Kedua, kadang mereka itu bawanya juga seenaknya. Sok lihat Bapak Ibu, kalau orang-orang sana tuh kadang sambil lari, yang di bawah tuh sudah mah sepuh, sudah mah ini makin takut gitu kan ya. Belumnya kadang mah tidak dibimbing doa-doanya gitu kan ya, diserahkan ke kita saja gitu kan. Nah tapi kalau skuter metik gitu kan ya, nanti ada berapa nih? Oh kata pembimbing tadi sekian, oh ada 5, oke. Nanti bisa sama pembimbingnya, ayo sama saya jadi 6 orang tuh. Biayanya Bapak Ibu satu ini tuh, kalau ibadah dan sa'i, tawaf dan sa'i satu paket waktu 2024 itu sekitar 150 real. Kan jauh ya bedanya, hanya 150 real per orang ya, per orang. Nanti pembimbing nanti beli tiketnya, ada loketnya khusus ya, ada loketnya. Nanti diarahkan, ini ada di lantai 4, nanti diarahkan ke lantai 4, sudah siap di terminalnya ini ya, jalan ini mah pakai mesin kan enak ya, ada mobil ya. Sendiri-sendiri ya, nanti mau dikolektifkan ke pembimbing enggak caranya. Nanti pembimbing ada nafar misalkan sama, udah 7 orang sekian, udah nanti tiketnya kan dapat untuk ini, nanti dicek lagi di sana nih, sabah nafar, ayo cek, oh iya silakan masuk. Nah, ada untuk 8 orang paling banyak ini ya, satu itu mah ramah-ramah alhamdulillah. Nah nanti dibimbing itu oleh pembimbing, kan enak doanya sama pembimbing, sholat setelah tawaf sa'i gitu ya. Nah kalau tawaf ibadah kan hanya tawaf saja ya, kalau hanya tawaf saja hanya 100 real karena tidak ada sa'i ya. Kalau tawaf ibadah nanti Bapak Ibu kalau meninggalkan Mekah kan ada tawaf wada, punten, ada tawaf wada ya, tawaf perpisahan. Nah nanti itu mah hanya tawaf saja kan tanpa sa'i, maka itu hanya dikenakan biayanya 100 real ya, tidak 110. Jadi berarti kalau Bapak Ibu hanya 210 real ya. Coba tadi 500 sampai 750 real, 2 sampai 3 juta harus, itu hanya 200 hanya 1 jutaan gitu kan ya. Nah ini jadi bagi lansia boleh memisahkan waktu di antara keduanya asal tidak terselingin. Nah termasuk Bapak Ibu ya, inilah syariat gitu ya. Tawafnya sudah ya Bapak Ibu sudah, ketika sa'i misalkan tidak mampu, ya udah nggak apa-apa, sampai sana saja. Jadi syariat kan sudah menjelaskan sampai sana, nggak usah ya.
Kalau bapak masih ragu atau ibu masih ragu, sok sodakoh saja, dam sodakoh saja, cukup ke pembimbing ya. Nah itu, saya 2024 ada pengalaman gitu. Bapak-bapak sudah lumayan sepuh gitu kan ya, semangatnya luar biasa gitu kan ya. Itu pas tawaf umroh, pas tawafnya karena sudah capek mungkin perjalanan, pas sa'inya ternyata tidak kuat, sudah putaran ke berapa lah, apa kelima gitu kan, tinggal 2 putaran itu tidak kuat gitu kan. Untung karomnya paham, Pak udah bapak mas sampai sini. Jadi saya itu udah 7, bapak udah 7 keliling, udah sampai, udah bapak 7 keliling. Konsultasi sama saya, Pak saya gini-gini, oh ya bagus, memang begitu. Jadi bagi yang tidak kuat udah nggak usah dipaksakan, itulah syariat ya. Jadi tidak, karena tadi ada uzur ya, ada uzur. Nah, ini bisa menggunakan golkar. Nah ini dulu yang menggunakan kursi roda, kursi golkar ini. Bapak tuh ada 5 kalau nggak salah, 5 orang 2024. Saya pun demikian Bapak Ibu ya, saya pun demikian. Nah ini bisa menggunakan golkar nanti di atasnya. Jadi setelah tawaf bawa sa'i ya, bolak-balik pakai golkar itu. Lalu bagaimana kalau yang sehat? Bisa nggak pakai itu? Boleh nggak? Boleh saja ya. Bapak ibu teh pengen nyobaan gitu ya, misalkan tawaf ya, tawaf lagi tawaf sunat misalkan ya, ingin nyobaan sekali tawaf sunatnya pakai golkar, boleh nggak apa-apa ya. Ada keterangannya, ada. Nabi juga pernah tawaf di kendaraannya, cuma Nabi makan kendaraannya apa? Onta atau kuda gitu kan ya, Nabi mah. Kalau kita mah sudah golkar, boleh nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, boleh nggak apa-apa ya, tidak jadi masalah. Hanya ingin nyoba saja gitu ya, pakai golkar di sana gitu, maka silahkan, nggak apa-apa ya. Tahallul awal bagi lansia yang jumrohnya diwakilkan, bisa tahallul sebelum atau sesudah pelaksanaan jumroh oleh orang yang mewakilnya. Tapi catatan, harus ada informasi kepastian pelaksanaan jumrah akobah tersebut dilakukan. Ibu bapak kebetulan pas mau jumroh akobah ya tanggal 10, kan sudah perjalanan tuh ribuh, capek ya misalkan. Waktu 2024 pun ada jamaah saya yang nggak bisa ya. Kebetulan saya yang mewakili gitu kan, diwakilkan saya. Pas ini Pak, yang bapak sudah, artinya yang si bapak itu apakah nunggu saya datang tahallulnya itu, atau yang penting Pak yang bapak itu sudah dilaksanakan jumroh akobahnya, bapak silahkan mau tahallul sendiri karena bapak sudah tahallul kan waktu umroh ya, sudah tahallul, bapak tahallul sendiri nggak jadi masalah. Jadi boleh sesudah datang kita atau sebelumnya, yang penting sudah tahu bahwa jumroh untuk beliau sudah dilaksanakan gitu ya, bagi yang ada uzur. Nah ini tahallul awal. Nah bapak ibu, ini yang tahallul seorang tentara aktif pangkatnya kalau di Sesko, tapi pandai nyukur, maka jamaah itu lomba-lomba, mumpung di sini Pak Kolonelnya saya ingin tahallul, kalau saya ngasihnya ke Sesko mah gak bakal bisa. Ya sih Pak Haji ini, wah lumayan banyak yang beliau tahallul gitu ya, karena ingin ditahallul oleh beliau. Nah tawapada ya, tawapada perpisahan yang hukumnya wajib, artinya wajib haji masuk kategorinya dilakukan para jamaah sebelum meninggalkan kota Mekah, baik ketika mau pulang ke Indonesia atau mau menuju ke Madinah, artinya kita berpisah dengan Mekah. Tawaf yang dilakukan ketika jamaah akan segera meninggalkan kota Mekah atau seperti itu. Tawaf wada merupakan suatu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. La yanfiranna ahadum minkum hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti ya. Tidaklah seseorang itu bergerak meninggalkan Mekah hatta yakuna akhiru ahdi bil bait, sehingga dia berada di
Baitullah dulu dengan tawaf wada, begitu kan ya. Itu tawaf perpisahan, gitu kan. Kalau datang kan ada tawaf kudum ya. Nah, kalau perpisahan ada tawaf wada. Ibaratnya ketika kita bertamu kan, istilah bahasa itu, kita datang harus cek urang Sunda mah datang katingali tarang ya, unur katingali punuk, artinya datang permisi, pulang pun permisi, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hukum tawaf wada. Nah, tawaf wada itu ada yang mengatakan wajib. Jamaah yang meyakini bahwa ini wajib melaksanakannya, dan bila meninggalkan kena dam tanpa uzur ya. Kalau jamaah kita tanpa uzur ya, sengaja meninggalkan tawaf wada ini, maka terkena dam. Ini yang berpendapat ini mazhab Hambali, Hanafi, dan sebagian kalangan Syafi'i ya. Ada yang menganggap itu sunnah ya, itu jamaah yang tidak melaksanakannya tidak terkena dam ya. Tapi awas, jangan mentang-mentang sunnah. Tadi teh sunnah itu rugi kalau tinggalkan ya. Nah, itu saja kita. Ini yang berpendapat ini adalah Imam Malik, Abu Dawud, Ibnu Munzir, dan sebagian kalangan Syafi'i. Ada sunnah yang diwajibkan, jamaah yang meninggalkan tanpa uzur wajib bayar dam. Bila karena uzur tidak wajib bayar dam. Ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri ya, yang demikian. Jadi intinya hanya wajib dan sunnah. Makanya bagi yang tidak ada uzur mah laksanakan, kecuali bagi yang ada uzur. Yang ada uzur tidak melaksanakan dan tidak kena dam ya. Atawaful wada fihi qaulani asahuhuma annahu wajibun wasani sunnatun fa in tarakahu araqo daman in kulna huwa wajibun padamu wajibun wa in kulna sunnatun padamu sunnatun ya. Jadi Bapak, bagi kita yang berpendapat tawaf wada itu wajib, ketika meninggalkan tanpa uzur maka dam itu menjadi wajib ya. Tapi bagi yang kita berkeyakinan itu sunnah ya, sunnah, ketika meninggalkan tanpa uzur maka padamu sunnatun, damnya juga sunnah. Tapi sekali lagi, anggaplah itu kerugian kalau tidak melaksanakan. Paham ya? Ini dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, bagaimana dengan wanita haid? Wanita yang masih subur, cukup dengan berdoa di depan pintu gerbang Masjidil Haram saja. Namun bila sebelumnya sudah melaksanakan tawaf ifadah, maka tidak perlu tawaf wada, gitu kan ya. Jadi bagi ibu yang masih usia subur, yang ketika mau tawaf wada teh ada keluar haid, maka tidak usah ya, nggak jadi masalah. Atau penasaran ingin ke haram, enggak, tapi tidak masuk ke haramnya, di luar saja, gitu kan. Janjian nanti dengan pembimbing atau dengan rombongan yang lain, Pak, saya menunggu di sini. Nah, jadi ibu mah isinya perpisahannya di luar saja ya, baca doa sambil istilahnya istilah gitu ya. Nah, begitu. Istri Nabi SAW yaitu Sofiyah binti Huyai mengalami haid saat berhaji. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah berbalik bertanya, apakah kita harus menunggunya karena haid ya. Para sahabat menjawab, sesungguhnya Sofiyah sudah tawaf ifadah. Maka Rasul menjawab, kalau begitu kita tidak perlu menunggunya. Jadinya kalau yang usia subur pas mau tawaf wada datang haid tapi sudah melaksanakan tawaf ifadah, itu tidak menjadi masalah, tidak tawaf wada juga. Tawaf ifadahnya sama dengan tawaf wadanya. Begitupun bagi yang uzur ya, yang sakit. Kalau dia melaksanakan tawaf ifadah, udah tidak usah tawaf wada ya. Nah, itu sudah tawaf ifadahnya, ada tawaf wadanya. Nah, ini lansia yang sakit, la yanfiruna ahadun min hatta yakuna akhiru adi. Nah, dalam sahih dari Ibnu Abbas, beliau memerintahkan orang-orang yang terakhir perjumpaan dengan Ka'bah tawaf wada, kecuali wanita haid dan nifas diberikan keringan. Keduanya tidak ada kewajiban tawaf wada ya. Paham ya? Ini pengetahuan saja. Jamaah yang lansia dan sakit tawaf wada dengan menggunakan fasilitas itu tadi sama Godkar ya. Nah, ini doa setelah tawaf wada ya.
Allahumma la taj'al hada akhiru ahdi bi baitikal haram wa in ja'altahu akhiru ahdi fa'awwidni bil jannati ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan pertemuan ini ya dengan Baitullah ini yang terakhir kali ya bagiku. Tapi kalau engkau takdirkan ini yang terakhir, ya maka gantilah dengan surga. Ya, dengan demikian mudah-mudahan kita bisa dipanggil lagi oleh Allah ya melalui umroh gitu ya atau apa ya. Nah, seperti itu doanya. Ada yang doa yang panjangnya ada gitu kan ya. Bapak Ibu kalau nanti akan dapat buku bimbingan doa, itu di bimbingan doa malah lumayan panjang. Tapi cukup yang pendek-pendek saja gitu. Nah, kita mah senang-senangnya yang pendek-pendeknya. Ringan-ringan wae, ringkas-ringkas wae gitu ya. Yang panjang mah soalnya susah. Nah, nanti Bapak Ibu akan ziarah Madinah ya. Ini kita lewat saja ya, arba'in. Nah, tadi bagi jamaah lansia ujur tidak dianjurkan untuk melaksanakan karena di situasi fisik yang tidak memungkinkan, karena arba'in tidak wajib dan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji ya. Tapi bagi yang sehat mah sok laksanakan. Tapi bagi yang terkena uzur, jangan, saya katakan tadi, jangan lalu menjadi pikiran. Jadi suka ada yang begitu teh, Pak, itu gimana ya saya? Bapak, enggak apa-apa. Dan ini mah tidak ada kaitan dengan ibadah haji ya. Nah, ini mah hanya abdol ya saja, gitu kan? Hanya abdol saja. Ini dasarnya ini Bapak Ibu ya. Para ulama mengatakan arba'in di Madinah itu gitu ya. Sebenarnya ini berlaku tidak hanya di Madinah ya, di kita bapak-bapak kan harusnya sholat berjamaah di masjid. Sok minimal 40 hari itu sudah bisa. Insya Allah kesananya akan lancar gitu kan ya, akan terbiasa. Ya. Man sholla fi masjidi arba'ina sholatan la yafutuhu sholatun kutibat lahu baru'atun minan nar wa najatun minal adabi wa bari'a minan nifaq. Barang siapa yang sholat ya di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 40 kali berturut-turut, maka dicatat baginya kebebasan dari neraka, diselamatkan dari azab, serta terbebas dari kemunafikan gitu ya. Ini hadis dasarnya ini gitu. Ini hanya abdoliyah saja. Sekali lagi, bagi bapak ibu yang lansia yang ada uzur ya sholat saja di hotel ya pas waktunya. Kalau di Madinah karena hotel itu berdekatan Pak Bu ya, terkadang kedengaran takbir, adzan gitu kedengaran dari Masjid Nabawi itu ya. Nah, maka oh udah komat nih, anggap saja kita berjamaah bareng gitu ya. Ikuti gerakan-gerakan ya supaya nggak jadi masalah ya, jangan jadi stres, jadi pikiran. Ziarah makam Nabi ini ya lewat saja. Nah itu ya. Terutama ada yang abdul itu selain ziarah makam Nabi itu ada raudhah ya di Nabawi itu. Nah itu pun sekali lagi itu lihat situasi dan kondisi. Apalagi sekarang mah beda dengan dulu ya. Dulu mah bisa kapan saja ya. Sekarang mah harus pakai nusuk ya, pakai aplikasi nusuk ya. Artinya nanti Bapak Ibu akan dikoordinir oleh petugas di sana, PPIH di sana. Nanti misalkan kloter kita kloter berapa, kloter kita jam sekian, nah datang, nanti diatur dan tidak boleh lama-lama, hanya 7 menit ya dikasih waktunya. Saya dulu begitu bawa jamaah, man mandub ana ya Muhammad anta kul ila jamaah ya la mafi ibadah ila sholawat ya au dzikrullah. Tidak ada ibadah khusus katanya ya, tidak ada sholat mafi sholat tunak ya, kecuali hanya sholawat dan zikir saja. Walakum sab'ah daqaiq, hanya 7 menit saja dikasih waktu. Oke, saya sampaikan gitu. Tapi karena saya menyampaikan masuknya agak duluan, nah jadi saya nunggu jamaah yang lain, jadi saya malam alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau petugas itu tidak ada enaknya begitu gitu kan. Jadi karena nunggu yang lain dulu ya, ada alasan kan ke si petugas gitu. Hai jamaah ada mas'ul anak, ini tanggung jawab saya jamaah. Oh, karena apa saya pimpinannya gitu kan ya. Jadi itu enaknya kalau jadi pimpinan rombongan ya. Jadi bisa lama di sana ya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu semuanya tidak pernah menghadapi yang namanya uzur ya dalam pelaksanaan ibadah yang pokoknya yang ibadah hajinya ya. Tapi sekali lagi, kalau pas pelaksanaan itu ada uzur kita gitu ya, maka jangan jadi
stres, jangan merasa tidak sempurna. Syariat sudah menjelaskan, sudah diatur oleh syariat, begitu ya.